Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Trikurnia. Saya dari Prodi S1 Kesehatan Masyarakat semester 6. Di video kali ini, saya mendapatkan tugas dari kampus untuk menyampaikan sedikit pengetahuan saya tentang COVID-19 atau yang biasa kita kenal dengan coronavirus. Apa itu coronavirus? Yaitu adalah jenis penyakit baru yang menular ke manusia. Walaupun sebenarnya virus ini banyak menyerang lansia, tetapi sebenarnya virus ini bisa menyerang siapa saja, mulai dari bayi, anak-anak, hingga orang dewasa termasuk ibu hamil dan ibu menyusui. Infeksi coronavirus atau yang disebut dengan COVID-19 pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular sangat cepat dan telah menyebar hampir ke seluruh negara, termasuk Indonesia dalam beberapa bulan saja. Hal tersebut menyebabkan beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran coronavirus. Di Indonesia sendiri, diberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau disingkat dengan PSBB untuk menekan penyebaran virus ini. Dan yang kita ketahui, tingkat kematian disebabkan oleh coronavirus atau COVID-19 ini cukup tinggi pada beberapa waktu yang lalu. Secara umum, ada 3 gejala umum yang menandakan bahwa seseorang itu terinfeksi coronavirus, yaitu yang pertama demam atau suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, dan yang kedua batuk kering, yang ketiga sesak nafas. Dan ada beberapa gejala lain yang juga bisa muncul pada infeksi coronavirus meskipun jarang, yaitu yang pertama ada diare, sakit kepala, konjungtivitis, hilangnya kemampuan mengecap rasa dan mencium bau, serta timbulnya ruam di kulit. Gejala-gejala COVID-19 ini umumnya muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar coronavirus. Infeksi coronavirus atau COVID-19 disebabkan oleh coronavirus, yaitu kelompok virus yang menginfeksi saluran pernapasan. Pada sebagian besar kasus, coronavirus hanya menyebabkan infeksi saluran pernapasan ringan hingga sedang seperti flu. Akan tetapi, virus ini juga dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan berat seperti pneumonia, Middle East Respiratory Syndrome atau yang disingkat dengan MERS, dan yang terakhir, Severe Acute Respiratory Syndrome atau yang disingkat dengan SARS. Seseorang dapat tertular COVID-19 atau coronavirus melalui beberapa cara, yaitu yang pertama, tidak sengaja menghirup percikan ludah atau droplet yang keluar saat penderita COVID-19 batuk atau bersin. Yang kedua, memegang mulut dan hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah memegang atau menyentuh benda yang terkena cipratan air ludah atau droplet dari penderita COVID-19. Nah, ini adalah bagian terpenting dalam mencegah COVID-19 atau coronavirus. Yang pertama, menerapkan physical distancing, yaitu menjaga jarak minimal 1 meter terhadap orang lain atau sebaiknya tidak keluar rumah jika tidak ada keperluan mendesak. Yang kedua, gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum maupun keramaian. Yang ketiga, rajin mencuci tangan dengan air dan sabun atau menggunakan hand sanitizer dengan alkohol minimal 60%, dan di sini aku menggunakan alkohol yang 75%. Yang keempat, jangan menyentuh mata, hidung, dan mulut sebelum kita mencuci tangan. Yang kelima, tingkatkan daya tahan tubuh seperti mengkonsumsi makan makanan yang bergizi, olahraga, beristirahat yang cukup, dan mencegah stres. Yang keenam, hindari kontak dengan penderita COVID-19 atau coronavirus, orang yang dicurigai positif terinfeksi coronavirus, atau orang yang sedang sakit demam, batuk, dan pilek. Yang ketujuh, tutup hidung dan mulut saat batuk dan bersin menggunakan tisu, kemudian buang tisu ke tempat sampah. Yang terakhir, jaga kebersihan yang sering kita sentuh dan kebersihan lingkungan, termasuk kebersihan rumah. Nah, udah jelas kan penjelasan aku tentang COVID-19 di video ini? Dan misalnya ada yang belum jelas atau ada yang ingin kalian tanyakan ke aku, kalian bisa tanyakan aku melalui via DM Instagram ya di bawah sini. Oke, sampai di sini dulu video dari aku. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Dan bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.